bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Materi pada pagi hari ini tentang teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks ulang. 3. Struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. 5. Isi berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. 2. Insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. 3. Reorientasi. Bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Struktur teks novel. 1. Abstrak. Merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya bisa ditemukan pada bagian awal cerita. 2. Orientasi. Merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana terjadinya cerita. Terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. 3. Komplikasi. Merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat. Setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa lain. 4. Evaluasi. Merupakan bagian saat konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. 5. Resolusi. Merupakan bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. 6. Koda. Merupakan bagian akhir atau penutup cerita. Jenis teks cerita sejarah. 1. Sejarah fiksi. Kisahnya imajinatif pengarang, belum tentu benar kejadiannya. Contoh, novel, cerpen, roman, dan legenda. 2. Sejarah non-fiksi. Kisahnya fakta. Contoh, biografi, kisah seseorang ditulis oleh orang lain. Autobiografi, kisahnya ditulis oleh diri sendiri. Catatan perjalanan, dan cerita sejarah. Perbedaan teks cerita sejarah dan teks cerita fiksi. Teks sejarah tokohnya nyata, sedangkan fiksi sejarah tokohnya tidak nyata. Teks sejarah isi seluruhnya fakta yang nyata berkaitan dengan sejarah, sedangkan fiksi sejarah mengandung kejadian tidak nyata. Teks sejarah seluruh bersumber berasal dari fakta yang relevan dan valid, informasi berdasarkan fakta, sedangkan fiksi sejarah sumber sebagian besar merupakan karangan penulis.
Teks sejarah berupa karya ilmiah, sedangkan fiksi sejarah berupa karya sastra. Fungsi teks cerita sejarah. 1. Fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. 2. Fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. 3. Fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup yang baik lagi. 4. Fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Adanya spesifik partisipan. Artinya, tokoh yang ada dalam cerita adalah mempunyai sifat tertentu dan tidak mempunyai sifat yang umum. Contohnya R.A. Kartini. 2. Menggunakan kata sifat. Fungsinya untuk memperjelas suatu kata benda yang ada. 3. Memakai kalimat lampau karena menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. 4. Adanya konjungsi waktu atau penghubung waktu dari alur satu ke alur lainnya. Contohnya yaitu kemudian, tiba-tiba, karena, dan lain-lain. 5. Menggunakan kata kerja kegiatan yang harus ada dalam teks dan aktivitasnya. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai moral berkaitan dengan perilaku. Nilai kepahlawanan berkaitan dengan perjuangan pahlawan. Nilai religius berkaitan dengan nilai agama. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Nilai sosial berkaitan dengan kemasyarakatan. Unsur pembangun teks cerita sejarah. 1. Unsur intrinsik, unsur dari dalam cerita. 2. Unsur ekstrinsik, unsur dari luar cerita. A. Unsur intrinsik. 1. Tema adalah permasalahan atau ide pokok dalam cerita. 2. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. 3. Latar atau setting adalah tempat terjadinya peristiwa, tempat, waktu, suasana, latar sosial, perilaku kehidupan manusia, latar budaya, adat istiadat, kesenian, dan tarian. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh protagonis berperan baik, tokoh antagonis berperan tidak baik, tokoh tirtagonis berperan penengah. Penokohan atau perwatakan atau cara pengarang menggambarkan tokoh. A. Secara analitik atau secara langsung. B. Secara dramatik atau secara tidak langsung. Penokohan digambarkan secara tidak langsung melalui dialog tokoh, melalui pikiran tokoh, melalui reaksi tokoh lain, atau melalui lingkungan tokoh. 5. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang bercerita. Menggunakan sudut pandang orang pertama, kata aku atau saya. Menggunakan sudut pandang orang ketiga, dia, ia, atau nama orang.
6. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. 7. Majas, gaya bahasa, contoh, metafora, personifikasi, simile, dan sebagainya. B. Unsur ekstrinsik. 1. Biografi pengarang akan mempengaruhi isi cerita. 2. Situasi dan kondisi mempengaruhi jalan cerita. 3. Nilai-nilai dalam cerita. Nilai moral, akhlak atau perilaku, nilai sosial, norma-norma kemasyarakatan, nilai budaya, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara. Langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. Menurut Kosasih, berikut adalah beberapa langkah untuk menyusun atau menulis teks sejarah. 1. Tentukan tema. Sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah. 2. Buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara A. Kronologis, B. Sebab akibat, C. Tindakan tokoh, D. Urutan. 3. Cari literatur, sumber sejarah, buku dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. 4. Kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan, kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. 5. Cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Contoh teks cerita sejarah R.A. Kartini. Judul teks cerita sejarah R.A. Kartini, Perempuan Pejuang Pendidikan. Struktur, orientasi, memperkenalkan Raden Ajeng Kartini dan tempat tanggal lahir. Struktur kedua, urutan peristiwa. Bagaimana R.A. Kartini memulai perjuangannya di dunia pendidikan. Struktur ketiga, reorientasi, kesimpulan atau pandangan penulis tentang Raden Ajeng Kartini memperoleh penghargaan di bidang pendidikan. Demikianlah materi tentang teks cerita sejarah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.